Seiring berjalannya waktu, tentunya akan semakin canggih mesin-mesin yang dibuat untuk kedepannya. Tapi seperti yang kalian tahu, jika ada kelebihan pasti akan ada kekurangannya, bukan? Tapi bukan berarti mesin lama lebih buruk dari mesin yang baru dibuat. Selain itu, dengan kemajuan teknologi yang ada, cc mesin pun semakin tinggi seperti mesin 2 tak 700 cc pada tahun 70-an, dan mesin ini dianggap sebagai kelebihan mutlak pada masanya. Kemudian seiring berjalannya dekade, mesin 1000 cc, 1200 cc, dan bahkan 1400 cc semakin populer. Dengan demikian, bersama dengan ideologi tidak ada pengganti untuk perpindahan, maka datanglah motor yang semakin berat dengan pengorbanan penanganan untuk kecepatan yang lurus dan maksimal. Dan Kawasaki Ninja tidak terkecuali dari tren ini, yang mana Ninja berubah dari 908cc saat pertama kali muncul dalam Ninja 900 tahun 1984 hingga 1441cc dalam model ZX14R. Melihat tembok tak terhindarkan ini, Kawasaki mulai mengembangkan proyek bernama Kode 8200, yaitu motor yang dimana dapat mencapai metrik kecepatan dan kinerja bahkan lebih tinggi sambil tetap mempertahankan ketangguhannya di lintasan. Kode 8200 awalnya adalah motor balap non-jalan raya yang tidak legal dan memperkenalkan induksi paksa kembali ke kategori produksi. Dan ini adalah dasar dari motor induksi paksa pertama Kawasaki. Dan yang kita tahu juga, Kawasaki beberapa tahun lalu membuat gebrakan dengan motor keren dan kencangnya, yaitu H2R, dan motor ini adalah motor induksi paksa. Maka dari itu, di video ini kita akan membahas secara mendalam tentang H2R dan bagaimana sepeda motor ini menjadi motor tercepat yang dapat kalian beli. Kita balik dulu nih ke timeline tahun 80-an. Ini adalah masa kemajuan teknologi yang cepat dalam teknik dan desain sepeda motor. Dan hal itu dipengaruhi secara besar oleh penurunan desain UJM yang lebih menyukai sepeda motor. Kala itu orang-orang menginginkan daya di atas segalanya dan Kawasaki memenuhi keinginan itu dengan memperkenalkan GPZ 750 Turbo dan motor ini dibangun untuk kecepatan. Kemudian motor turbo 750 ini cukup istimewa. Kenapa? Ya karena turbochargernya dipasang mirip dengan apa yang dapat kalian temui dalam mobil turbocharged. Seperti 4 pipa knalpot yang bergabung ke dalam kolektor yang dapat memberi asupan turbocharger. Dan hal ini juga dapat mengurangi lag dengan diameter turbin dan kompresor yang lebih kecil. Dengan spesifikasi mesin inline 4 berpendingin udara dengan 738cc lalu 2 katup per silinder dilengkapi dengan injeksi bahan bakar digital Mikuni dan komputer di atasnya yang memantau RPM lalu sudut throttle dan suhu untuk menjaga mesin tetap hidup, maka motor ini cukup istimewa. Kemudian kompresi motor ini diturunkan menjadi 7,8 banding 1 dari sebelumnya 9,5 banding 1 karena tidak ada intercooler. Dan bahkan dengan hanya 7 pon tekanan udara dapat menambahkan 35 horsepower tambahan yang dimana hal tersebut dapat mencapai hingga 112 horsepower pada 9.000 rpm dan kecepatan maksimum di 225 km per jam. Ini adalah sepeda motor tercepat kala itu, dan majalah Motorcyclist mencatat waktu seperempat mile pada tahun 1983 dengan waktu 10,99 detik pada kecepatan 170 km per jam. Meskipun sepeda motor ini tidak bertahan lama, tapi ini memberikan umpan balik nyata kepada Kawasaki tentang apakah sepeda motor sport pabrik dengan peningkatan tekanan udara benar-benar dapat dipertimbangkan. Namun, salah satu kelemahan terbesar dari motor turbo era baru tersebut adalah turbo lag. Turbo lag adalah keterlambatan waktu dari putaran gas hingga turbocharger yang dapat menciptakan tekanan positif pada manifold. Namun, di sepeda motor tidak mengalami hal yang terlalu bagaimana, tidak seperti yang berada di mobil. Kemudian untuk membedakan antara model yang bertenaga naturally aspirate dan yang menggunakan turbo adalah bagaimana cara dayanya disalurkan. Pada mesin naturally aspirate, daya akan disalurkan secara linier dan dapat diprediksi. Sementara pada mesin turbo, daya akan kurang ketika sedang tidak mendapatkan tekanan tambahan. Kenapa bisa demikian? Ya karena rasio kompresinya diturunkan. Jadi dengan desain turbo 80-an yang lambat disertai dengan tambahan komplikasi dan bobot, maka dengan cepat akan mengungkapkan bahwa mesin yang bertenaga naturally aspirate dengan putaran tinggi masih merupakan resep yang tepat untuk motor sport. Kemudian seperti yang kalian tahu juga nih bahwa teknologi saat itu belum sepenuhnya siap. Dengan demikian Kawasaki menunda konsep motor bertenaga tambahan selama hampir 30 tahun. Sementara itu Kawasaki akan mengembangkan Ninja menjadi berbagai motor cepat di dunia seperti Tomcat ZX10, ZX11, ZX12R dan juga pesaing Suzuki Hayabusa yaitu ZX14. Namun mesin berkapasitas lebih besar ini secara konsisten membawa rahasia kecil yang kurang menguntungkan, yaitu bobot tambahan. Kenapa demikian? Ya karena Kawasaki hanya dapat meningkatkan diameter piston dan blok mesin aja dengan jarak antar piston yang lebih besar dan ketinggian dek yang lebih tinggi, yang pada akhirnya menambah bobot lebih banyak. Dan sebenarnya Kawasaki menyadari bahwa jika Ninja flagship berikutnya ingin menetapkan standar kinerja, mesin berkapasitas lebih besar bukanlah solusinya, karena yang diperlukan adalah peningkatan tekanan udara.
Kalian tahu kan kalau Kawasaki Heavy Industry adalah koperasi besar dengan berbagai divisi, tapi paling dikenal dengan divisi sepeda motor dan mesin mereka. Namun mereka juga memiliki divisi dirgantara untuk pengujian aerodinamika. Jadi divisi tersebut fokus di turbin dan mesin untuk desain kompresor, dan divisi mesin presisi untuk pengelasan dan pemesinan CNC. Jadi ketika divisi-divisi diberi tugas untuk mengembangkan Ninja flagship berikutnya, maka para insinyur sepeda motor Kawasaki yang dipimpin oleh Satawaki Ichi akan melintasi batas divisi itu dan menggunakan berbagai alat yang mereka miliki. Dan target untuk proyek bernama Kode 8200 adalah motor yang bermesin 300 horsepower yang memiliki desain sekompak mungkin dengan band daya yang linear untuk menciptakan motor trek ringan. Dan persyaratan untuk band daya linear mengeliminasi turbocharging seperti GPZ 750 lama, namun kelompok turbin KHI akan mengembangkan supercharger sentrifugal yang dapat memenuhi target 300 horsepower dan juga cukup efisien untuk berjalan tanpa intercooler. Lalu, desain tanpa intercooler ini menimbulkan tantangan dalam pengelolaan panas dengan kekhawatiran tentang detonasinya karena suhu udara masuk yang tinggi, sehingga efisiensi kompresor supercharger menjadi sangat penting. Dan mesin ini memiliki ukuran bor 76 mm dan stroke 55 mm yang sama dengan ZX10R. Dengan demikian tentu saja membuat mesin ini memiliki kapasitas 998 cc. Namun desain bloknya jauh berbeda dan dibuat menggunakan plat torsi yang mensimulasikan distorsi pada dinding silinder. Selain itu, udara segar dari sistem intake ram air masuk dan mengalirkan ke kompresor, dan kemudian akan memberikan tekanan pada plenum intake di mana dua injektor per silinder menyemprotkan bahan bakar untuk mendinginkan campuran udara dan bahan bakar yang masuk ke ruang bakar pada putaran penuh. Dan gigi di dalam supercharge memberikan rasio 9,18 kali lipat dari RPM crankshaft sehingga ketika RPM mesin mencapai 14.000 RPM, kecepatan impeller adalah sekitar 130.000 RPM. Dan hal ini tentu saja dapat menghasilkan tekanan mutlak 35 PSI dan juga hal ini menghasilkan tenaga sebesar 310 horsepower dan torsi sebesar 156 Nm sama banyaknya dengan mesin 1,4 liter ZX14 namun dalam paket 1 liter. Jadi kode nama 8200 ini lebih dari sekedar mesin. Kemudian Kawasaki juga memperkenalkan rangka trellis yang lebih umum ditemui pada spotter Italia seperti Ducati dengan memberikan lebih banyak kelonggaran pada permukaan yang tidak rata. Kemudian untuk mengembangkan motor ini, divisi dirgantara KHI membantu dalam hal aerodinamika dengan menetapkan beberapa perangkat lain untuk meningkatkan downforce dengan hambatan udara minimal. Dan itu merupakan pencapaian rekayasa yang akan diberi nama H2R. Namun masalah besar dari H2R adalah tidak cocok untuk di jalan raya, karena motor tersebut tidak dilengkapi dengan spion, lampu depan, indikator, konverter katalis untuk emisi, dan ban yang legal untuk jalan raya. Untungnya, bersamaan dengan rilis H2R, H2 yang legal untuk jalan raya dapat dibeli dengan separuh harga dan jauh lebih cocok untuk penggunaan sehari-hari. Perbedaannya pada permukaan termasuk penggantian winglet dengan spion, lampu depan, dan knalpot yang dilengkapi katalis lengkap dengan ban yang disetujui DLT. Namun perbedaan ini lebih dalam ketika kita melihat ke dalam mesinnya nih. H2 memiliki durasi dan lift camshaft yang lebih tenang untuk tenaga menenggah dan emisi yang lebih rendah. Kemudian remap throttle pada ECU H2 juga menutup throttle setelah 10.500 rpm yang dapat menghasilkan kurva daya yang datar bahkan saat supercharge berputar lebih cepat. H2 dan H2R sebenarnya memiliki dua casing kruk as yang berbeda dengan nomor bagian yang terpisah dan rasio kompresi yang berbeda, yang bertentangan dengan kepercayaan populer bahwa H2 hanya versi H2R yang dikurangi tenaga 100 horsepower. Terlepas dari perbedaan ini, setelah dirilis, H2 sebenarnya cukup mudah dituning jika di tangan tuner yang tepat. Meskipun masih kalah dari output H2R, tapi ini adalah alternatif jika ingin memiliki H2R secara legal. Dan pada akhirnya ini adalah motor dengan tenaga tambahan. Kemudian dalam penjualannya H2 juga ditawarkan dalam banyak varian, misalnya H2 Carbon yang merupakan H2 dengan rangkaian karbon dan cat khusus di plug-nya. Ada juga H2 SX versi touring dari H2 yang lebih nyaman, dilengkapi dengan kontrol kecepatan, memiliki torsi menengah yang lebih baik. Lalu ada H2 SX SE yang memiliki lebih banyak opsi dan launch control. Kemudian ada juga H2 SX SE Plus yang menawarkan suspensi aktif, mode berkendara, dan rem Brembo. Lalu ada ZH2 dan ZH2 Performance yang merupakan versi street factor ringan dari H2 SX. Cukup banyak ya ternyata. Kemudian pada tahun 2019, sebenarnya H2 juga mendapatkan upgrade daya sebesar 28 horsepower dengan bentuk intake yang direvisi oleh Kawasaki dan tuning ECU, yang pada dasarnya menyesuaikan mapping throttle H2 seperti aftermarket. Dan secara keseluruhan, H2 merupakan kesuksesan besar bagi Kawasaki. Bukan dari segi penjualan karena H2 adalah barang mahal, tetapi dari segi pengakuan merek. Meskipun mesin bertenaga tambahan dan turbo sangat jarang ditemukan dalam sepeda motor produksi, namun Kawasaki dapat mempertegas idealisme lama bahwa segalanya lebih baik dengan sedikit tekanan tambahan. Bagaimana nih menurut kalian?
Komen di kolom komentar di bawah ya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.